Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Amin SPDI, guru PAI SMK Kaulil Albab yang sekarang sedang menjadi mahasiswa Syekh Nurjati Cirebon PPG 2022-2023. Alhamdulillah sekarang saya mau melaksanakan ujian video pembelajaran mungkin yang dilaksanakan di SMK Kaulil Albab kelas 11 ACP SMK Kaulil Albab dengan jalan Pengharapan nomor 6 Kecamatan Depok, Cirebon. Silakan menyimak video saya yang akan saya tayangkan setelah saya menjadi pembelajaran di SMK Kaulil Albab, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang semangat anak-anak. Anda sebelum melaksanakan pelaksanaan materi kami dimulai, silakan diikuti dulu. Terima kasih. Pada hari ini siapa yang hadir? Apa? Adia izin dan Amisa sakit. Mudah-mudahan yang izin ya Allah berikan kemudahan untuk melakukan keputusan yang selanjutnya. Yang sakit Allah angkat semua penyakitnya sehingga sembuh dan bisa beraktivitas sebagai semua. Mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau kita rumah, itu bareng ya. Sudah siap? 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Inilah sebagai generasi muda, sebagai jiwa nasionalisme, mudah-mudahan kalianlah yang akan mengisi pembangunan negara NKRI, negara Indonesia, Republik Indonesia. Anak-anakku, gimana liburannya? Ini kan pertama masuk kan? Ya. Berapa hari libur di rumah? Karena namanya libur itu ya belajar di rumah. Yang pembelajarannya di rumah, silakan baca mata pelajaran yang apalagi kalian sudah kelas itu harus mempersiapkan ya. Baiklah anakku, untuk melakukan materi kaki yang kedua, yaitu tentang masalah saling menasihati dalam Islam. Ya, jadi kata Rasulullah ya, khairukum man ta'amalukan, atau khairukum man ta'alama. Artinya kita semua harus saling menasihati ya, fastabiqul khairat. Harus sesama teman itu saling menasihati. Dalil tentang saling menasihati ya. Di surat kedua ini. Coba bareng-bareng jangan berbahasanya. A'udzu billahi kami kita semua sebagai manusia terlahir sebagai makhluk yang terbaik ya.
arti daripada makhluk terbaik itu kata Allah ya, manusia itu makhluk yang mempunyai apa? Akal. Pada kalau binatang sama enggak? Berbeda, makanya itu kalian itu terlahir ke dunia ini sebagai makhluk yang terbaik. Tujuannya apa? Tujuannya takmuruna bil ma'ruf. Artinya melakukan hal kebaikan yang makhluk yang baik ya, watan hauna bukan mencegah kemungkaran. Tugasnya kalian ya, sebagai generasi muda kita saling menasihati, saling mengingatkan kepada teman-teman kita semua yang melakukan kemaksiatan. Paham ya? Dalam tema saling menasihati ini ada 3. Di antaranya 1 khutbah, yang kedua tabligh, yang ketiga dakwah. Kalau khutbah yaitu ya memberi nasihat kepada semua umat Islam yang tentunya khusus untuk sholat Jumat. Ya, khutbah Jumat. Apalagi sholat Idul Fitri. Terus sholat sholat istisqa, khusuf dan sebagainya. Khutbah ada syaratnya. Ya, syaratnya yaitu pertama harus orang Islam dulu. Ya, yang kedua berakal sehat. Yang ketiga menguasai ilmu agama. Dan yang keempat yaitu bapak tingkah lakunya mempunyai akhlak yang terbaik. Karena seorang khotib ya, yang khotbah itu harus memberi contoh kepada umatnya. Ya, contoh khutbah Jumat ya. Coba khutbah Jumat rukunnya ada 6. Di antaranya yang pertama itu membaca alhamdulillah, alhamdulillah ya. Yang kedua atas syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang ketiga membaca sholawat Nabi. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Yang kelima menasihati ya jamaah. Dan yang keenam yaitu mendoakan untuk umat dunia. Sedangkan bentuknya khutbah ini hanya 1 arah, jamaah kita mendengarkan saja. Ya, ini Bapak sengaja menerangkan tentang khutbah ini supaya kalian ya sebagai generasi muda bisa menggantikan generasi tua yang sudah pensiun ya kali ya, maka kalian sebagai generasi muda itu sebagai pengganti untuk melakukan khutbah, tabligh dan dakwah. Ya. Khutbah juga ada pada hari raya. Bedanya kalau khutbah Jumat, ya melakukan khutbah itu khutbah dulu, baru kita melakukan sholat Jumat. Akan tetapi kalau hari raya melakukan khutbah dulu, ya karena untuk mengejar sampai pembayaran kita itu batasnya sampai khutbah, ya sampai sholat hari raya. Maka dari itulah khutbah dulu sebelum khutbah itu batas terakhir untuk membayar zakat. Itu tuh ya. Oleh karena itu bedanya itu antara khutbah Jumat dan sholat Jumat dan sholat dengan khutbah hari raya itu yang pertama kalau khutbah Jumat itu dilakukan di masjid dan satunya harus sesuai dengan yang ada di dalam Islam, yang tentunya khutbahnya dilakukan sebelum sholat Jumat. Akan tetapi kalau sholat Idul Fitri melakukan khutbah dulu baru kita melakukan sholat Idul Fitri. Idul Adha itu sama, itu sama betul. Pokoknya khutbah Jumat itu beda sekali. Ya. Yang kedua tabligh. Tabligh adalah memberikan informasi yang benar. Yang benar-benar informasinya sesuai dengan apa yang pernah diutarakan waktu Nabi berada di Mesir Madinah. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waktu itu Nabi setelah sholat subuh, Nabi biasa di masjid itu berkumpul dengan para sahabatnya, dan ternyata ada sahabat yang tidak sholat berjamaah subuh dan tidak hadir di masjid tersebut. Akhirnya Nabi turun ayat bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ini, ya kata Nabi, orang-orang yang beriman,
anfusakum, jagalah dirimu, ya pertama menjaga diri sendiri, maka jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naron dari api neraka. Karena apa? Bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu, ya. Batunya bagaimana? Batu yang buat berhala itu. Maka dari itu, kalau kalian ingin menasihati orang lain, nasihati dulu kita sendiri, ya kan? Itu cara begitu, ya. Itu namanya saling mengingatkan. Dirinya sendiri masih berantakan, belum bisa membawa diri, kenapa kita ajak orang lain? Akhirnya nasihatnya nggak dihargai orang lain. Maka itu Nabi mengatakan, ya ayolah dina amanu berkuah sendiri, maksudnya jagalah dirimu ya dari kobaran neraka, terutama keluargamu. Barangkali kita kalian punya keluarga, ya kira-kira keluarga tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jaga keluargamu, jangan sampai keluargamu itu melanggar daripada syariat Islam. Ya, menjaga diri dulu, ya. Makanya kalau dari suami atau dari istri, carilah istri yang mempunyai agama yang luas. Ya, dapat juga mendapatkan istri-istri atau suami yang soleh dan soleh masyarakat. Sehingga bisa menjaga keluarganya sendiri, khususnya syukur bisa ke masyarakat untuk memberikan saling mengingatkan, ya. Terus yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah itu yang mengajak untuk kebaikan, ya. Jadi dakwah itu ada berapa? Ada 3. Ya, yang pertama Yang pertama dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan. Yang artinya dakwah dengan ucapan atau perkataan seperti ceramah, tabligh dan sebagainya, itu namanya dakwah bil lisan. Ya, jadi dengan ucapan menasihati, ya itu namanya dakwah. Nah, syarat juga sama. Syaratnya khotbah, syaratnya tabligh, syaratnya apa lagi? Dakwah itu sama. Pertama harus orang Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga menguasai ilmu agama. Akan tapi kalau ini luas nih, ilmu agamanya diantaranya apa? 1, harus pandai membaca Al-Quran sesuai dengan tarifnya. Yang kedua, harus bisa memahami tafsir Al-Quran. Yang ketiga, harus menguasai ilmu alat, ilmu nahwu, ya, ilmu sorof, ilmu alat namanya ilmu nahwu. Ya, dari mulai aidul awam, dari mulai dunia, ya, terus ambilti, apalagi alfiyah dan ilmu manhaj menguasai. Yang selanjutnya yaitu menguasai sejarah Islam. Selanjutnya menguasai ilmu bahasa, ya, supaya tidak salah dalam menerjemahkan bahasa Arab, ya. Terus kira-kira syarat berikutnya itu harus kuasai. Yang paling pokok adalah apa? Akhlak. Karena seorang pendaki, seorang mubaligh, seorang pemimpin itu harus mempunyai akhlak yang baik sebagai contoh di kalangan profesi teladannya, gitu kan. Kalau diri sendiri akhlak kurang bagus, menasihati orang lain harus bagus, akhirnya orang itu nggak mengikuti, nggak menghargai. Maka dari itulah di situ di tabligh itu ada kan, ya itulah di nama itu, maka perbaiki dulu diri sendiri. Contoh akhlak yang bagus adalah antaranya yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang Nabi dari Allah yang terbaik. Bahkan kata Mr. Head dari situ, ya, membuat buku bahwa Nabi Muhammad itu orang yang nomor 1 seluruh dunia yang bisa merubah peradaban dunia. Itu Nabi Muhammad. Hebatnya dari itu. Ya, jadi orang Nabi Muhammad itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, saya diutus oleh Allah itu ke dunia ini untuk merubah peradaban dan untuk merubah akhlak yang bagus, supaya manusia ini, ya, menjalankan semesta Allah dan tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Itu namanya akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, bahkan akhlak kepada semua makhluk itu Al-Quran selalu memakainya. Ya. Terus yang kedua dakwah bil hal. Yang artinya dakwah bil hal itu, ya, perbuatan. Jadi perbuatan Nabi itu sulit tiru.
Ya, akhir perbuatan begini contohnya dong. Apabila kamu mau makan, baca bismillah, makanya itu jangan makan bicara-bicara. Kita harus membaca yang bagus. Ya, orang Islam harus kalau makan atau minum duduk dan harus membaca bismillah. Kalau membaca bismillah, ya maka setan yang akan memakan makanan. Hebatnya Islam apa? Bapak setelah mempelajari kitab kita, ternyata Islam itu hebat banget ya. Di antaranya mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah. Karena itu apa? Dengan menyebut nama Allah Asmaul. Ya, akhirnya semua yang akan menggunakan itu akan berjumpa. Terus mau pakai apa? Kalau bapak mau pakai baju bismillah, mau berangkat sekolah baca bismillah. Hebatnya Islam begitu. Yang ketiga, dakwah berkolam. Dakwah berkolam itu yaitu dakwah yang melalui media, melalui tulisan, ya, melalui buku-buku pengarang-pengarang itu namanya berkolam. Ya, bahkan kalau berkolam ini bagi ahli yang namanya kutu buku dan baca buku itu malah lebih merasa kalau berkolam karena selalu bukunya dibaca. Walaupun pengarangnya hari ini mengarang terus sudah meninggal, tapi sebenarnya selalu terbit betul dibaca semua. Ya, enggak? Insya Allah tujuan untuk kalian belajar pada dalam Islam ini, yang pertama belajar tentang khotbah, yang kedua tentang tabligh, yang ketiga tentang tauhid. Itu tujuannya supaya kamu itu bisa mengikuti keadaan masyarakat kamu. Apabila masyarakat kamu itu lagi memberikan dari Nabi, kalian yang di depan. Ya, dari niatnya tuh sebagai pendakinya, sebagai panitianya, dan sebagai pengurusnya tuh. Ya, harus tampil. Apabila di situ nggak ada khotib yang bisa selainnya orang tersebut, maka kamu maksudnya yang biar khotib itu sakit, maka kami yang sudah menggantinya. Maka tujuannya itu untuk belajar khotbah, belajar dakwah, belajar itu supaya kalian itu bisa menasihati dimanapun kamu ada, terutama di rumah kamu sendiri. Ya, saya mengingatkan apabila ada acara-acara keislaman, kami harus tampil membuktikan bahwa saya itu bisa sebagai generasi untuk mengajukan informasi kita. Paham ya? Jadi kesimpulan daripada pembelajaran ini yaitu yang kesimpulannya antaranya kalian bisa mengajak teman-teman kamu, ya, mengajak umat Islam, kalau besar ya, mengajak teman-teman kamu, terutama saudara kamu, terus apa lagi, tetangga kamu, untuk saling mengingatkan, untuk melakukan hal kebaikan. Ya, perbedaan. Ada di sini ada perbedaan, di antaranya perbedaan antara khotbah dan antara khotbah dengan tabligh dan dakwah. Kalau khotbah ya hanya satu arah dan ada satu punya, ya tentunya satu punya harus di masjid dan jamaahnya harus diam, nggak boleh ngomong. Ya, akan tapi kalau khotib, kalau dakwah dan tabligh tempatnya bebas dimanapun bisa dan tidak ada syarat, tidak ada rukunnya. Artinya seorang khotib ini atau seorang pendaki atau tabligh ini ya boleh menyampaikan kepada siapapun, boleh di antara memperingati hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan hari tahun Islam, ya kan? Nah, terus jamaah itu boleh tanya jawab. Perbedaan itu, tapi kalau khotbah tidak boleh, jamaah harus diem, nggak boleh ngomong apapun, dengarkan sambilnya apa yang khotib dijelaskan. Loh, perbedaannya itu akan tetapi kalau pendaki dan sebagainya itu boleh digelar dimanapun dan jamaah itu boleh bertanya dan sebagainya. Paham ya? Insya Allah. Kita langsung ke usaha apa diskusi dulu. Ya, kalian bikin kelompok 3 ya. Tiga, di antaranya itu temanya tentang ada yang khotbah, ada yang update dan ada yang dakwah. Silakan tutup. Mau apa main?
Yang ketiga tentang dakwah ya. Dakwah. Menjaga sesuai dengan apa yang ada dikatakan tadi, dan carikan solusi yang terbaik untuk kalian. Dan kalian menjadi orang-orang yang berguna baik dirinya maupun ke masyarakatnya. Sesuai dengan apa tugasnya. Tulis. Kau pikiran. Ya, Bapak ingin tahu hasil diskusi kalian, silakan semua ya untuk mewakili kelompok ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan semuanya ke depan untuk mewakili dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 depan semua yang untuk mewakili presentasi hasil diskusi kalian. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2 kelompok 2. Kelompok 2. Ya, sini. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Sam, mau kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu, silakan bacakan apa hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari khutbah adalah serangkaian ucapan untuk mengajak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu khutbah yang mingguan dan khutbah yang tahunan. Sedang khutbah yang dilakukan sesuai situasi kondisi. Di antara yang termasuk khutbah mingguan adalah khutbah sholat Jumat, sedangkan khutbah tahunan yaitu khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta wukuf di Arafah. Pelaksanaan ketiga khutbah ini terkaitan erat dalam peristiwa agung dalam kalender Islam. Adapun khutbah sewaktu-waktu keadaannya yaitu khutbah sholat gerhana matahari dan bulan, sholat istisqa atau sholat minta hujan, khutbah nikah dan lain sebagainya. Adapun syarat khutbah tabligh dan dakwah diantaranya Islam, baligh, berakal sehat, mengetahui ilmu agama, berakhlak yang baik, dan rukun khutbah. Dan rukun khutbah itu ada 6, yaitu membaca hamdalah atau bismillah. Yang kedua membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga membaca salawat Nabi. Yang keempat membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima berwasiat untuk umat Islam. Yang keenam berdoa untuk seluruh umat Islam. Sedangkan perbedaan khutbah tabligh dan dakwah diantaranya, kalau khutbah dilaksanakan secara rutin seperti khutbah sholat Jumat, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah ada syaratnya rukunnya, ada mimbar khusus untuk menyampaikan khutbah dan satu arah jamaah mendengarkan saja. Sedangkan tabligh dan dakwah dapat dilaksanakan kapan saja, tidak ada syarat dan rukunnya, tidak ada mimbar atau tempat khusus untuk menyampaikan kepada jamaah, bebas untuk bertanya. Kiranya itulah hasil daripada diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, bacakan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tabligh. Teman-teman, tabligh secara bahasa artinya menyampaikan, sedangkan secara istilah yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Seperti Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabat yang datang di masjid untuk menyampaikan satu ayat kepada sahabatnya yang tidak hadir.
yang tidak hadir di masjid. Dalam pelaksanaan tablik, seorang mubalik biasanya menyampaikan tabliknya dengan baik dan retorika yang menarik. Adapun tablik yang dilakukan secara berkala dilaksanakan pada peringatan hari-hari besar, di antaranya peringatan Tahun Baru Islam, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Dan membahas temanya disesuaikan dengan peringatan dan hari-hari, serta harus bersumber pada Al-Quran, Al-Hadis, serta pendapatnya para alim ulama. Adapun tablik dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat umum seperti di masjid, sekolah, madrasah, di lapangan, perkantoran, serta tempat umum lainnya. Kiranya itulah hasil daripada diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang dakwah. Teman-teman, sesungguhnya istilah dakwah lebih umum daripada istilah khutbah dan tablik, karena pada hakikatnya khutbah dan tablik adalah bagian dari dakwah, dan dakwah pun dapat dilakukan secara formal dan informal. Oleh karena itu, dakwah dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya pertama, dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan media perilaku dan kepribadian seseorang dai di lingkungan sekitarnya, karena seorang dai merupakan figur di masyarakat sehingga gerak dan tingkah lakunya juga akan dinilai oleh masyarakat sekitarnya dan kemudian dijadikan panutan. Kedua, dakwah bil maqal, yang artinya berdakwah dengan media lisan, termasuk hal ini adalah khutbah dan tablik. Dakwah seperti ini sangat bermanfaat terhadap masyarakat, terutama terhadap masyarakat awam. Dakwah bil maqal ini dapat memberikan dampaknya sangat luas karena pendengarnya bisa datang dari berbagai daerah dan dapat didengar langsung baginya tidak hadir. Ketiga, dakwah bil qalam, yang artinya dakwah yang melalui media tulisan. Dakwah seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian bidangnya seperti kalangan para jurnalis, guru-guru, dan para akademis. Dakwah dengan tulisan mempunyai nilai lebih dibanding dengan kedua macam dakwah yang lainnya, karena tulisan akan terus dibaca dan dikenang meskipun penulisnya telah meninggal dunia. Kiranya itulah hasil dari pada diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, termasuknya hebat banget. Berkelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan barangkali yang anak-anak kurang paham tentang diskusi kali kelompok 1, kelompok 2, 3, silakan tanyakan. Ya silakan. Siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitriani. Maaf, saya izin bertanya kepada kelompok 1, siapakah orang yang layak menjadi khatib mubalik? Terima kasih. Ya, kelompok 1 silakan tanggapannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Jadi orang yang menjadi khatib dan mubalik serta dai itu adalah orang yang menguasai ilmu agama yang luas atau tinggi, diantaranya ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sejarah Islam, dan mempunyai akhlak yang baik sebagai panutan. Kiranya itu jawaban dari kami. Gimana, Pi? Gimana? Puas. Alhamdulillah. Teman-teman ya. Terus yang lain saya tanya, kami tanya. Kelompok bakal yang tanyakan lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu tentang dakwah bil qalam. Maaf, masih belum paham, tolong jelaskan lagi. Yang dinamakan dakwah bil qalam itu dakwah yang melalui media tulisan, seperti yang dilakukan oleh para jurnalis, pengarang buku-buku, para akademisi, dan guru-guru agama. Karena dakwah bil qalam ini menurut mereka mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan dakwah bil hal. Dan dakwah bil qalam
Alasannya dakwah bil qalam ini meskipun penulisannya telah meninggal dunia, akan tetapi tulisannya selalu dibaca terus dan dikenang selalu. Dan yang apa teman kalian yang mau menyimpulkan daripada pembelajaran mesin Bapak, silakan ke depan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyimpulkan hasil dari materi yang telah Bapak sampaikan. Ya, silakan. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah bermakna memberi makna nasihat agama dalam beribadah seperti sholat, wukuf, dan nikah. Orang yang memberikan khutbah dalam sholat disebut khotib, dan khutbah lebih bersifat satu arah serta hanya khotib aja yang berbicara, sedangkan yang lain mendengarkan. Yang kedua adalah tablik. Tablik berarti menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain, dan tablik dapat bersifat dua arah, saling diskusi dan lain sebagainya. Yang ketiga, dakwah berarti memanggil, menyeru dan mengajak orang lain akan sesuatu hal untuk berbuat baik dan mencegah berbuat kemaksiatan. Dan dakwah bersifat dua arah. Dakwah ada dua cara, yaitu yang pertama adalah dakwah bilisan, yang artinya dakwah yang dilakukan dengan ucapan atau berkata-kata seperti ceramah, tabligh akbar dan sebagainya. Yang kedua adalah dakwah bilhal, yang artinya dakwah yang dilakukan dengan berbuat seperti menyantuni fakir miskin, yatim piatu, dan untuk fasilitas sosial. Yang ketiga adalah dakwah bil qalam, yaitu dakwah melalui media tulisan. Dakwah ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya seperti kalangan para jurnalis, guru, dan akademis. Dan dakwah ini nilai lebih dibandingkan dengan dua macam dakwah yang lainnya, karena dakwah tulisan akan terus dibaca dan selalu dikenang meskipun penulisnya telah meninggal dunia. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tentang materi tentang saling menasihati ya, yang pada intinya kalian itu bisa bermasyarakat di masyarakat itu bisa menerapkan amanat kebajikan. Yang kedua, kalian bisa berbaur dengan masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Yang ketiga, kalian harus memberi contoh kepada masa kalian, lingkungan kalian, supaya kalian itu benar-benar mempunyai akhlak yang baik di mata masa kalian sendiri ya. Utama ya keluarga dan tetangga kalian, kira-kira mempunyai kalian itu berilah contoh buat masa depan, kira-kira mempunyai akhlak yang terbaik buat kalian ya. Kiranya itu saja dari Bapak, dan Bapak pesan ya untuk minggu depan kalian Bapak kasih tugas, antaranya satu tentang materi dakwah. Jadi setiap siswa bikin teks tentang dakwah. Silakan, apakah masalah tentang perkataan Nabi atau Syafi'irot atau hari ini silakan bebas. Dan temanya bebas, yang penting kalian bisa mempresentasikan di depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita mengucapkan bareng-bareng yaitu alhamdulillah. Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.